10 ya. Ya. Sama seperti tadi sudah ada peringatan bahwa akan terhenti sebentar ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa dilanjut. Partisipan baru masuk 18, kita tunggu sebentar, kita lanjutkan materi yang tadi ya. Kita unmute semua dulu ya. Unmute dulu semua. Ada 24. Kita bisa lanjut, udah ada 24 sebetulnya yang ini. Kayak yang tadi. Ya. Tadi sampai sini ya, pengorganisasian mutu. Jadi dalam draft tata kelola mutu ini, bahwa PJ mutu ini membawahi PJKP, PJPPI, PJAI, PJK3, PJ Admin, PJ UKM maupun PJKP. Tapi hasil brainstorming, hasil curah pendapat, itu bahwa PJKP sama PJPPI harus keluar dari tim. Karena ada Permenkesnya yang menyatakan tim KP maupun tim PPI bertanggung jawab langsung kepada pimpinan Pasyankes. Jadi alternatif kedua nanti yang dipakai ya. Jadi ini dasarnya kenapa jadi alternatif kedua. Jadi berdasarkan PMK 11 2017 pasal 17 ayat 1 halaman 15, ini PJKP harus bertanggung jawab kepada pimpinan Pasyankes. Begitu juga di PMK 26 2017 halaman 151, PJPPI harus bertanggung jawab langsung kepada Kapus. Ya. Oke. Coba dulu. Ini sebetulnya tahapan pelaksanaan mutunya. Jadi tahap awal kita harus melakukan persiapan atau menyiapkan data. Tahap kedua adalah pelaksanaan perumusan masalah, mencari akar masalah, menetapkan cara pemecahan masalah, menyusun rencana usulan, baru ke pelaksanaan program mutu. Ya, ini. Lalu bagaimana memonitor bahwa ada perbaikan program mutu? Dilihat dari indikator mutunya. Bisa diperbaiki, bisa meningkat atau menurun melalui proses apa? Audit internal salah satunya. Dan apakah setelah audit internal hanya diabaikan begitu saja? Harus dilakukan komunikasi, koordinasi melalui rapat tinjauan manajemen. Ya. Ini mekanismenya seperti ini, tim mutu ke kepala puskes, pelaporan internalnya seperti ini. Pelaporan eksternalnya, puskesmas akan memberi laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, nanti Dinas Kesehatan Kabupaten melaporkan ke tingkat provinsi. Yang diharapkan itu bukan hanya melaporkan puskesmas ke Dinas Kesehatan, tapi adanya feedback dari Dinas Kesehatan. Feedbacknya apa? Apakah cuma puskesmas ini sudah melapor, puskesmas itu sudah? Bukan yang diharapkan pada sistem pembinaan itu, bukan seperti itu. Ada arahan. Misalnya puskesmas ini punya rencana tindak lanjut untuk perbaikannya A, B, C, D, maka dibimbing oleh tim dinas. Ini harusnya ini. Dan feedbacknya adalah sarannya. Analisisnya seperti ini, disarankan ditindaklanjutinya hanya poin ini. Itu yang dinamakan feedbacknya bagi puskesmas. Ya, jadi bukan sistem kecepatan dan ketepatan laporan saja. Tapi ada hasil analisis dari dinas yang menyatakan tindak lanjuti yang ini. Ya. Atau yang ini memang nggak sesuai lah, nggak usah ditindaklanjuti. Atau data yang ini perlu datanya nggak jelas gini. Minta data pendukungnya sehingga memang kasus ini perlu menjadi prioritas bagi puskesmas. Ya. Oke, sebagai pembukaan sudah dilakukan dalam tata kelola mutu, maka selanjutnya adalah penyusunan indikator mutu sebagai bagian dari tahapan proses akreditasi penunjang mutu sebenarnya dalam ini.
Salah satunya adalah penyusunan indikator mutu. Indikator ini udah tidak perlu dibahas. Tadi juga sudah dibahas oleh Pak Darul, dan saya yakin sebetulnya puskesmas kalau ditanya sudah paham, sudah tahu, pasti jawabannya sudah tahu, sudah paham, pasti jawabannya sudah paham, sudah lupa jawabannya lupa lagi. Pasti enggak lah, enggak pasti lupa, masih ingat pasti. Yang jelas ini tetap harus diulang-ulang ditayangkan. Kenapa? Dalam metode komunikasi ada yang disebut metode reverter. Itu bukan untuk mengingat orang, tapi menciptakan sugesti bahwa ini bagian penting dalam satu informasi yang disampaikan. Jadi kalau diulang-ulang, itu akan menciptakan sugesti bahwa ini memang hal yang baik. Kemudian jenis-jenis indikator, udah pada tahu, input, proses, output, outcome, benefit, impact. Ya. Ini prosesnya tadi sebetulnya sudah dibahas sama pada. Ketika indikator itu ada yang baru atau akan ditingkatkan, ada perubahan perhitungan dan sebagainya, itu lakukan brainstorming dulu, curah pendapat. Setelah melalui proses curah pendapat, dilakukan pemilihan indikator berdasarkan kriteria dan masukan pakar. Kalau pakar nggak ada, TPMDK minta pertimbangan dari TPMDK. Ya. Kemudian baru, ini karena indikator baru ya. Indikator baru berarti harus dilakukan proses validasi. Jadi uji coba indikator yang telah ditetapkan. Kemudian kalau sudah dicoba, ini dinyatakan valid lebih dari 90%, data menunjukkan kesamaan, maka baru ditetapkan indikator yang baru ini sebagai indikator puskesmas. Ini tahapannya, tadi sudah dibahas. Kapan saja membuat prioritas? Ini tentunya ada indikator prioritas ya. Pertama dilihat dari resikonya yang akan ditindaklanjuti, kemudian dari problem yang harus diselesaikannya, dan unit-unit mana yang harus menyelesaikan prioritas masalah tersebut yang terkaitnya tentu dengan indikator prioritas. Bu, di layarnya, Pak. Oh, layarnya kenapa, Bu? Layarnya kenapa? Materinya nggak kelihatan, Pak. Oh, diam. Slide-nya. Coba kita stop dulu ya. Nanti stop. Oh ya, siap. Nanti kita ini share kembali. Mungkin ini karena tadi nggak langsung di ini ya. Kita share. Sekarang kelihatan nggak? Belum. Belum juga? Nah, udah. Udah? Oke. Tadi sampai mana ya? Nah, dari sini ya, yang tadi udah sampai. Pertimbangan dalam memilih indikator prioritas untuk menilai kinerja pelayanan. Pertama yang jadi prioritas adalah dipersyaratkan peraturan perundang-undangan. Ini tentu akan menjadi prioritas indikator. Dipersyaratkan pemilik pertanggungjawabannya. Ini tentunya kalau puskesmas yang pemiliknya adalah Pemda. Kemudian ketersediaan datanya. Datanya ada nggak sehingga ini dinyatakan sebagai prioritas gitu. Ini dari resikonya, high risk, high cost, high volume, bad performance atau problem prone. Kemudian juga ada dari hasil kesepakatan bersama lintas program atau konsensus atau dipersyaratkan oleh pelanggan, customer dalam ini pasien untuk puskesmas. Ya. Cara menyusun adalah ada kejelasan tujuan, latar belakang dan sebagainya, kejelasan terminologi, kapan pengumpulan data, numerator dari mana data itu, dan yang enggak kalah pentingnya adalah kita harus menentukan targetnya. Indikator mutu di puskesmas, jadi penetapan area prioritas puskesmas untuk perbaikan mutu sesuai dengan prioritas masalah di wilayah kerja. Indikator pelayanan kan banyak sebetulnya.
Oh enggak, ini ada gangguan teknis sebetulnya, banyak hama-hama bertebaran. Baik, indikator mutu puskesmas. Indikator mutu di puskesmas. Penetapan area prioritas puskesmas untuk perbaikan sesuai dengan prioritas masalah di wilayah kerja puskesmas. Kalau indikatornya, indikator mutunya adalah banyak, tapi yang jadi prioritas adalah yang menjadi permasalahan di wilayah kerja puskesmas. Indikator mutu prior. Jadi apa yang harus dibikin pada saat awal ini? Yang pertama adalah indikator mutu prioritas puskesmas. Jadi menjadi masalah utama, menjadi prioritas masalah utama di tingkat wilayah puskesmas. Yang kedua adalah indikator mutu prioritas pelayanan. Ini indikator mutu prioritas pelayanan. Ini salah satunya adalah INM. Yang 6 itu ya. Kemudian indikator mutu pelayanan puskesmas. Jadi masing-masing unit, apakah admin, UKM, UKT, itu harus menetapkan indikator mutu pelayanan puskesmas. Indikator mutu prioritas pelayanan yang lain adalah indikator sasaran keselamatan pasien (SKP), indikator mutu terkait PPI. Ini sebetulnya yang dua ini sudah ada penetapan. Dan tiap indikator harus dilengkapi dengan kamus indikator. Diharapkan dengan nanti saat ada kunjungan ini sudah bisa didiskusikan mengenai kamus indikator. Kalau kita melihat dari bagian ini, maaf, ya. Kalau melihat dari bagian ini, sebetulnya diawalinya adalah indikator mutu prioritas pelayanan. Baik misalnya dari admin, UKM, UKP, akan memenuhi indikator mutu prioritas puskesmas. Dan indikator mutu prioritas puskesmas keluar melihat permasalahan kesehatan di wilayahnya. Jadi bisa datang dari sini dulu ke sini, atau secara internal dari sini dulu ke sini. Nah, yang bagus memang dari atas ke sini. Jadi ada permasalahan, ditetapkan indikator puskesmas mutu prioritas puskesmas, kemudian menjadi dijabarkan dalam pelayanannya seperti apa. Ya. Indikator mutu puskesmas, enggak ini jadi IML. Ada kalau kita menganggap mutu pelayanan indikatornya itu sebagai puzzle, maka dilihat seperti ini, saling sambung menyambung sehingga menjadi satu kesatuan. Ketika memprioritaskan indikator ataupun membuat indikator, apa yang bisa dieliminasi dari konsep-konsep tentang indikator? Kalau ini permasalahan ini dapat diselesaikan dengan cepat, tereliminasi. Nggak usah, misalnya ternyata misalnya ini SOP-nya salah prosedurnya. Itu tidak menjadi indikator karena bisa langsung dibuat SOP-nya. Bukan permasalahan yang harus berkelanjutan. Saat itu dibuat, saat itu dimonitoring, dicek, kalau sudah, ya sudah. Selesai. Jadi bukan indikator prioritas. Kemudian juga bukan tupoksi atau proses bisnis unit atau sangat bergantung pada pihak lain. Ya. Jadi kalau misalnya ini bukan tupoksinya atau tergantung dari kebijakan lintas program yang tidak bisa kita intervensi, maka jangan jadikan indikator, susah capainya, sudah mencapai menjadi tidak akan mampu laksana indikator tersebut. Atau yang ketiga adalah bersifat insiden, tidak bisa diprediksi, maka itu pun jangan jadikan indikator. Ada apa, Bu? Ada yang mau ditanyakan? Atau gimana? Mood dulu ya, kalau gitu ya. Oke. Selanjutnya, maaf.
ini pertimbangannya adalah jelas, spesifik, tidak ambigu, artinya bisa bermakna ganda. Ini jelas indikator ini tidak boleh bersifat ambigu. Bahasa negatif positif artinya meningkat atau menurun yang diharapkannya. Bentuk kualitatif artinya ada numbering dan denominator dan numeratornya yang dengan angkanya. Kemudian bisa diukur subjektif plus objektif, ini sebagai gapnya melihat perbandingannya, observasi atau melalui penelusuran dokumentasi. Profil indikator yang diharapkan ini harusnya membuat, kalau yang tadi ada beberapa poin, ini menurut yang kemarin saat melakukan workshop kemarin, Dr. Albert Maramis, kebetulan ini jadi favoritnya Bu Tita. Jadi ini harus dinyatakan judul, nama indikator, dasar pemikiran, alasan memilih, dimensi mutu, tujuan, definisi operasional, jenis indikator, semua 23 poin ini harus bisa didefinisikan atau dijelaskan dalam satu indikator. Ya. Kita lihat judul, diisi dengan nama indikator. Jadi judul nama indikator, diisi dengan nama indikator. Misalnya persen kelengkapan, misal ini contoh ya, persen kelengkapan pengkajian risiko jatuh pasien rawat jalan. Atau angka kejadian infeksi daerah operasi, ini biasanya di tingkat rumah sakit, bukan puskesmas. Proporsi peserta penyuluh yang meningkat pengetahuan. Jadi kalau kita melihat mutu, Bapak mutu kesehatan siapa coba? Dona Bidian. Ada tiga unsur yang harus diperhatikan. Satu adalah struktur yang bisa dikatakan input, kemudian proses, dan yang ketiga unsur segitiga mutu itu adalah apa? Outcome, bukan output. Kenapa outcome? Karena itu yang diharapkan oleh customer. Jadi bukan hanya hasil kegiatan langsung. Kalau bicara soal mutu, maka yang dilihat adalah outcome, bukan outputnya. Angka kemudian proporsi ini meningkatnya pengetahuan, kemudian kalau ininya adalah dasar pemikirannya, ini bisa bad performance, capaiannya 2060%, tapi di target misalnya 70%, ini kan artinya secara performance ini menurun gitu ya, jelek gitu ya. Kemudian high risk, penilaian awal resiko jatuh perlu dilakukan untuk menghindari insiden jatuh. Ini karena adanya risiko. Kemudian karena banyaknya, terdapat 1.000 pasien rawat jalan dalam setiap bulannya. Diisi dengan alasan mengapa indikator itu dipilih. Dan di sini alasan-alasannya sebagai dasar pemilihan indikator prioritas. Selanjutnya poin ketiga adalah mengenai dimensi mutu. Ini saya minum dulu ah. Buti tangan yang serikan. Langsung bilang. Orang mahitangnya juga minum. Ini ketika saya ngomong agak balelo, butitannya yang sedikit, jadi saya minum dulu tadi ya. Baik, dimensi mutu ini mah nggak dicentang apakah keefektifan, keselamatan, kemudian berorientasi ke pasien, tepat waktu, efisiensi, adil, terintegrasi. Ini pilihan dimensi mutunya masuk kemana jadi dasar pemikiran. Apakah tujuannya adalah keefektifan, keselamatan pasien, atau berorientasi pasien, ataukah ketepatan waktu pelayanan, ataukah keefisiensi, ataukah keadil, ataukah dalam konsep kerja kelompok atau tim. Ya. Dicentang aja, bisa lebih dari satu, yang mana yang jadi pertimbangan.
Pengkajian dikatakan lengkap jika identitas. Misalnya ini misalnya pengkajian dikatakan lengkap jika hasil scoring untuk setiap poin yang dinilai terisi dan terdapat tanda tangan serta nama petugas yang melakukan. Kemudian pengkajian penilaian risiko pasien diisi dengan lengkap. Risiko ini tentang pasien jatuh. Ya. Kalau contohnya adalah pasien jatuh seperti itu. Jadi diisi dengan tujuannya. Tujuan dari indikator itu dibuat. Kemudian ini tentang definisi operasionalnya. Yang ini. Yang masuk ke sini yang ini. Pengkajian dikatakan lengkap. Kelengkapan ini menjadi DO bagi indikator. Itu jika tadi yang indikator mengenai pasien jatuh. Kemudian jenis indikatornya dicetak. Jadi apakah dia masuk input kah, indikator input, indikator proses kah, indikator outcome kah, atau proses dan outcome. Itu yang Pak Albert kemarin. 2 menit lagi lebat waktu. Apakah kita lanjut setelah ini? Kita stop dulu atau gimana? Nanti pas ada stop dulu. Ya. Mohon masukannya. Ya. Lewat chat aja ya. Nanti saya lihat chatnya. Kita lanjut dulu sebentar. Kemudian satuan pengukuran. Satuan pengukuran bisa persen per mil, kemudian per 1000 hari kateter dan sebagainya. Numerator sudah bukan lagi pertanyaan. Itu sudah sangat mengerti. Kemudian untuk formula atau rumus juga tinggal menyatakan apa kali apa atau apa bagi apa kali apa. Itu lebih sederhana untuk dipahami. Kriteria ini yang kadang-kadang memang menjadi bahan bahasan. Kriteria yang harus ditulis dalam indikator adalah kriteria inklusi dan eksklusinya. Apa itu kriteria inklusi? Adalah kriteria spesifik pemilihan subjek dari populasi target yang akan diukur. Keseluruhan pasien misalnya yang akan diukur, ini rawat jalan, maka di sini kriteria inklusinya seluruh pasien rawat jalan, populasi targetnya. Kemudian untuk kriteria eksklusi, ini dari populasi ini yang terbuang seperti apa? Ya, yang akan dibuang misalnya pasien yang punya risiko jatuh. Ya. Jadi kalau memang itu punya risiko jatuh atau misalnya pasien anak kurang 12 tahun, itu kan kita tidak bisa memprediksi dia bakal jatuh atau tidak karena dia loncat atau gimana. Kemudian pasien di ruang intensif, pasca operasi, maka itu menjadi bagian dari kriteria eksklusif. Ya. Kemudian sumber data diperoleh dari mana? Sampelnya kita inikan dulu aja ya. Kita break dulu atau gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Iya sih, baik. Tapi coba nanti di ini pakai yang TKM.
Oh iya, bila kita hentikan dulu. Ini karena ada masalah dengan internet, kita inikan dulu, stop share-nya. Nanti kita ini. Pada muslimin secara berjemaah, ayo datang kami ruangan waktu kampus akan salat subuh berjalan. Ini gitu. Kan dia selama langsung kayak itu. Puji tamat ya apa gitu. Oh, lagi recording nggak bisa di ini. Nyambung nggak, Budi? Kira aja. Mana? Halo, assalamualaikum. Teteh naon ieu mana? Sering Mulyati atau mungkin itu Oppo Evan? Ya. Kemana? Lagi Zoom meeting. Nggak ada. Kenapa? Oh, saya. Enggak, ini TKM yang masuk konektifnya. Enggak, sok aja. Bu Tita mau ke sana. TKM. Udah TKM. Oh ya. Di rumah sakit umum tadi coba dekan yang kantin. Bahaya tuh ya. Aku di semari diumumkan, tolong itu yang kajian itu isi di chat gitu. Lanjut. Ini masuk nggak? Gambar. Baru 18. Gambar masuk nggak? Gambar masuk. Sudah masuk ya? Masuk. Ya, kita coba lagi. Tadi udah sampai mana ya? Sampai ini enggak? Belum ya? Belum. Kriteria inklusi ya tadi sampai sini ya. Ada gambar maupun suara, mohon ininya, infonya. Ada ya, mengenai kriteria inklusi-eksklusi. Ya. Tadi seperti tadi bahwa menghilangkan artinya kriteria inklusi. Kriteria inklusi adalah dari kriteria inklusi yang kemudian kita keluarkan. Ya. Kemudian sumber data. Sumber datanya akan diperoleh dari mana? Apakah dari rekam medik, catat. Ini nanti akan lagi terhenti, jadi nanti juga klik kembali sambungannya. Jadi kita memanfaatkan fasilitas gratis. Ini ya seperti ini jadinya. Akan terhenti setiap 40 menit sekali. Sumber data dapat diperoleh dari rekaman medik, kemudian observasi, catatan data, pelaporan survei, dan lain-lain. Jadi sumber datanya sebutkan
sumber datanya apa. Karena apapun indikator harus bisa terukur. Ya. Maaf, rekamannya masih ini. Kayaknya udah. Ya, kemudian sampelnya, cara melakukan samplingnya seperti dilakukan sampling atau enggak gitu, atau keseluruhan populasi, maka checklist. Ya, pada kegiatan ini, apakah dilakukan sampling atau tidak? Jadi checklist mana? Kalau tidak dilakukan sampling, artinya seluruh populasi dihitung, maka jawab checklistnya yang tidak. Kalau memang dilakukan sampling, maka checklistnya iya. Tapi kalau dijawab ya, kembali pada poin bawahnya, sel bawahnya, ya, baris bawahnya. Metode samplingnya yang dipakai apa? Ya, simple random sampling, sistematika random sampling, atau confidence sampling. Kemudian besarnya sampelnya berapa? Ini kan kalau tidak, udah pasti seluruh populasi, ini tidak jadi masalah. Tapi ketika melakukan sampling, kalau menggunakan simple sampling, memilih secara acak dari populasi yang sudah ada pada suatu waktu, biasanya dengan pengundian sederhana, ketersediaan, atau dengan random number generator. Bisa diundi, mana pasien-pasien. Yang kedua adalah sistematika random sampling. Memilih satu sampel pertama secara random, kemudian sampel berikutnya dipilih berdasarkan interval tertentu. Contohnya untuk mengambil 100 sampel dari 1000 populasi, maka intervalnya 1000. Ini biasanya digunakan untuk indikator obat rasional, penggunaan obat rasional. Ini menggunakan sistematika random sampling. Ya, tanya ke petugas obat apa itu indikator penggunaan obat ini, rasional. Confidence sampling, sampel dipilih berdasarkan kemudahan untuk diakses. Jadi ini mah gampang lah diambilnya, maka ini dijadikan sampelnya aja. Besarnya sampel, berapa kira-kira besarnya sampel yang harus diambil? Jika total populasi ini lebih dari 640, maka sampel yang diambil adalah 128 sampel. Jika antara 320 sampai 639, maka dihitung 20%-nya dari total populasi. Jika N-nya antara 64 sampai 319, maka yang diambil sampelnya adalah 64. Jika kurang dari 64 atau sama dengan 64, maka ya seluruh populasi dijadikan sampel. Jadi tidak menggunakan sampling jika populasinya hanya 64. Penetapan besaran sampel ini berdasarkan Richard Owen. Saya tahu siapa ini. Ya. Kemudian yang ke-14 adalah penyajian. Indikator itu salah satu bentuk analisisnya adalah penyajiannya akan seperti apa. Merubah data menjadi informasi agar bisa dilihat. Menggunakan diagram batangkah, menggunakan diagram gariskah, menggunakan diagram paikah, atau lainnya sebutkan. Tapi pemilihan diagram ini harus juga diperhatikan. Ya, kalau kita memilih indikator batang, ini harusnya membandingkan dengan beberapa kategori. Kalau menggunakan diagram garis, menampilkan data dari waktu ke waktu sehingga polanya akan terlihat. Kalau menggunakan diagram berdasarkan proporsi, mana yang akan ini, yang misalnya ini yang baik, yang kurang baik itu bagaimana proporsinya, maka yang ditampilkan itu menggunakan diagram pie. Kemudian yang 17 penanggung jawab indikator.
nama pihak, unit kerja penanggung jawab indikator pengelola data, analisis, dan tindak lanjut. Contohnya, untuk sasaran keselamatan pasien, yang ini tentunya adalah penanggung jawabnya adalah penanggung jawab mutu KP gitu ya. Tapi selain penanggung jawab indikator, ada juga pengumpul data indikatornya siapa aja. Jadi unit-unit, misalnya untuk SKP ini yang 6 ini, IGD, poli gigi, poli umum, poli KI. Unit-unit yang sebagai tempat diambil data itu. Ya. Waktu pengumpulan datanya, ini bisa harian, bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan. Frekuensi pengumpulan data juga perlu dicantumkan di sini. Selain kapan kita mengambil data, juga ada periode atau frekuensi pelaporan kapan itu dilaporkan. Apakah bulanan, triwulan, semester, atau tahunan. Poin ke-21 adalah rencana penyebaran hasil capaian. Nggak ada gunanya kalau hanya sebagai informasi yang tidak akan ditindaklanjuti. Maka rencana penyebaran hasil informasinya pun harus dijelaskan dalam prioritas puskesmas, indikator mutu prioritas puskesmas ini. Internalnya dalam apa? Dalam kegiatan apa? Pihak terkait, publik, melalui apa? Ini yang harus juga tercantum dalam kamus indikator mutu. Kemudian poin ke-22 adalah instrumen atau formulir pengumpulan datanya. Kasih nama apa sih formulir yang dipakainya? Kemudian yang ini, yang bagian akhir, bagian terpenting adalah target capaian. Capaian data sebelumnya, misalnya kita sedang di 2001, maka 2020-nya ini datanya apa? Data sebelumnya. Data 2001 diinginkan targetnya berapa? 22, 23, 24 berapa? Enggak, ini bisa diturunkan dari SPM atau dari mana pun literatur yang dimiliki. Jika target mendingan eksternal, perlu disertakan keterangan bagaimana proses itu. Kemudian dilakukan validasi ini, dilakukan validasi jika ada metode baru, indikator baru, cara perhitungan baru. Maka itu harus dilakukan proses validasi untuk menjamin data yang dikumpulkan menjadi valid untuk peningkatan mutu dan penyampaian informasi khususnya ke publik, ke masyarakat. Untuk menjamin keakuratan dalam dasar pengambilan keputusan dan pemberian informasi, adanya indikator mutu baru atau adanya perubahan metode baru. Tujuannya seperti itu, validasi itu. Bagaimana kita memvalidasi itu? Misalnya pengukuran kelengkapan rekam medis dengan sampel 100 ternyata diperoleh 80 pada saat melakukan pengukuran pertama. Ini yang 80% ini valid enggak? Maka dilakukan lagi pengukuran terhadap 100 sampel yang sama, diulang ya, tadi mengenai kelengkapannya, kemudian dihitung hasilnya itu 75. Apakah valid atau tidak? Kita hitung. Dari hasil validasi, 75 kali per 80 kali 100% itu 93,75%. Atau melebihi 90%. Maka metode untuk pengambilan sampel itu dinyatakan valid, bukan valid, validkah hawangan. Beberapa sampel untuk validasi menurut JCI ini, recordnya 120 minimal 5%, itu terserah pengambilan sampel mana yang akan diambil. Ini biasanya yang ini dilakukan untuk validasi, berbeda yang tadi untuk pengambilan sampel dalam indikator. Analisis